Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardo Tulilana dari kelas 3C Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi bisnis dan kewirausahaan. Potensi bisnis dan kewirausahaan. Jadi yang pertama adalah bentuk bisnis kecil. Jadi ciri-ciri sebuah bisnis kecil adalah manajemennya itu dilakukan secara bebas. Dan biasanya itu pemilik langsung menjadi manajernya sendiri. Kemudian yang kedua, modal berasal dari pemilik atau kelompoknya. Yang ketiga, daerah operasinya itu bersifat lokal dan si pemilik bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi bisnisnya tersebut. Kemudian ciri yang keempat yaitu dalam hal usaha industri ukuran besar dan kecil itu sangat relatif. Jadi suatu bisnis itu dikatakan kecil jika dibandingkan dengan bisnis yang sejenis. Resiko bisnis kecil. Jadi bisnis kecil itu kehidupannya sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi pada umumnya, seperti adanya lokasi bisnis, kemudian persaingan, dan efektivitasnya menjalankan bisnis. Yang kedua, dari sekian banyak usaha, maka usaha di bidang perdagangan eceran paling banyak mengalami kegagalan. Kemudian yang ketiga, kurangnya keterampilan manajemen karena pekerjaan makin banyak dan kompleks yang menimbulkan kurangnya pengawasan dan tanggung jawab. Selanjutnya yang kedua ada kewirausahaan. Apa sih itu kewirausahaan? Jadi kewirausahaan merupakan hasil dari disiplin, proses sistematis dari aplikasi kreativitas dan inovasi kebutuhan dan kesempatan. Nah, ada beberapa karakteristik kewirausahaan yang mencakup 1. Kreativitas dan inovasi. Kemudian 2. Pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi. Yang ketiga, mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan biaya resiko dari ketidakpastian. Selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Apa itu kreativitas? Jadi kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan berbagai persoalan dan memanfaatkannya sebagai peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan yang dimiliki seorang wirausahawan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Jadi kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang baru. Nah, sedangkan inovasi adalah mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi yang lebih baik lagi. Inovasi yang dapat diciptakan dan diterapkan oleh seseorang wirausahawan antara lain, yang 1, menawarkan produk atau jasa baru. Yang kedua, penggunaan metode atau teknologi baru. Yang ketiga, penciptaan pasar sasaran yang baru. Yang keempat, penggunaan sumber bahan baku dan sumber daya lainnya yang baru. Yang terakhir, penciptaan bentuk organisasi industri yang baru. Selanjutnya, unsur dalam pengembangan perusahaan. Yang pertama, harus ada inovator. Jadi, inovator adalah orang yang mempunyai ide untuk mengembangkan perusahaan. Kemudian yang kedua, adanya businessman yang mempunyai sense of business, yaitu yang mampu menerjemahkan rencana inovasi menjadi hal yang nyata dan menghasilkan profit. Yang ketiga, entrepreneur yang memiliki entrepreneurship, yaitu orang yang mampu menggerakkan atau mengorganisasikan gagasan menjadi kegiatan yang nyata. Selanjutnya yang keempat adalah ada manajer yang memiliki managerial skill, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan agar perusahaan selalu berada dalam hubungan yang harmonis dengan para stakeholder. Kemudian yang kelima, harus ada expert, yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang-bidang tertentu agar perusahaan itu kuat dalam berbagai seni keahlian. Kemudian ada tahap-tahap pengembangan usaha. Yang pertama, memiliki ide usaha. Jadi awal usaha seorang wirausahawan berasal dari suatu ide usaha. Usaha yang dimiliki seorang wirausahawan dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain,
atau yang lainnya. Nah, selain itu juga usaha dapat ditimbulkan karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausahawan. Kemudian yang kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menerjemahkan ide usaha tersebut ke dalam konsep usaha yang merupakan penerjemah dari ide tersebut ke dalam mitra-mitra bisnis yang lebih spesifik. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan rencana usaha atau business plan. Dan yang keempat adalah implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha, yaitu rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis. Nah, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausahawan. Nah, dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausahawan akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang terakhir ada ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Jadi, wirausaha yang berhasil itu ciri-cirinya ada 1, percaya diri. Kemudian 2, berorientasikan kemanusiaan. Yang ketiga, berorientasikan tugas dan keputusan. Yang keempat, sikap keaslian ide dan kreatif. Yang kelima, berorientasikan masa depan. Yang keenam, bersedia mengambil resiko. Yang ketujuh, kemampuan membuat keputusan. Kedelapan, berorientasikan pada perencanaan. Yang kesembilan, kemampuan mendirikan perusahaan. Yang terakhir ke-10, yaitu kemampuan manajemen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.